Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang dan kakak. Saya lanjutkan untuk meneruskan eh, audio buku Life is Beautiful halaman kelima. Keempat, kita perlu mengubah pandangan kita mengenai target dan hasil. Urusan hasil adalah urusan Tuhan. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia hanyalah berusaha dengan sekuat tenaga. Usaha ada di dalam kontrol kita, sementara hasil sepenuhnya berada dalam kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, yang perlu kita pikirkan adalah usaha. Memikirkan mengenai hasil hanyalah akan membuat kita stres dan tertekan, karena semua itu berada di luar kontrol kita. Dengan demikian, Anda akan Dengan demikian, Anda akan memiliki pandangan yang baru terhadap kesuksesan. Sukses berarti mengerjakan yang terbaik yang dapat kita kerjakan. Sukses terletak dalam kerja, bukan dalam perolehan, dalam usaha, bukan dalam kemenangan. Kelima, Anda juga perlu mengubah cara pandang Anda mengenai efektivitas dan efisiensi. Banyak orang yang mengartikan efektivitas dan efisiensi dengan melakukan berbagai tugas sekaligus. Padahal, untuk bisa menikmati hidup, Anda justru harus melakukan tugas Anda satu demi satu. Melakukan tugas satu demi satu akan membuat Anda berada dalam kondisi sadar sepenuhnya. Kesadaran adalah kunci menikmati hidup. Hidup yang nikmat adalah hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Dengan demikian, setiap tarikan napas yang kita lakukan akan terasa begitu nyata dan indah. Hidup yang indah bukanlah hidup yang dijalani dengan penuh ketergesa-gesaan. Hidup yang indah bukanlah dilakukan dengan melakukan berbagai macam pekerjaan sekaligus demi menghemat waktu. Hidup yang indah adalah melakukan pekerjaan satu persatu sambil mencurahkan seluruh kesadaran kita untuk masuk ke dalam apapun yang sedang kita lakukan. Kalau Anda pernah menonton film Life is Beautiful, La Vita es Bella. Mohon maaf kalau ada salah dalam pengejaan. Pasti Anda akan sepakat bahwa hidup memang indah, seperti halnya yang terjadi dengan saya. Pada awalnya, Anda mungkin membayangkan akan menyaksikan suatu cerita mengenai keluarga yang bahagia, anak-anak yang ceria, kehidupan yang penuh kesejukan dan kelapangan. Anda keliru. Film ini justru bercerita mengenai kehidupan di kamp konsentrasi Nazi yang sungguh menyedihkan. Mengambil setting di Italia dan pada awal Perang Dunia Kedua. Film ini menceritakan mengenai seorang lelaki bernama Guido Orifice. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah dalam pengejaan. Yang sangat menikmati hidupnya. Terlepas dari masalah apapun yang dihadapinya, ia tak lupa bernyanyi dan menari. Baginya, hidup benar-benar untuk dinikmati. Tak ada waktu sedikit pun untuk bermuram durja. Padahal dunia di luar sana tak terlalu bersahabat dengannya. Pada masa itu, orang-orang keturunan Yahudi dimusuhi dan diperlakukan tak layak. Bahkan di depan pintu toko-toko sering dijumpai tulisan yang berbunyi, "Orang Yahudi dan anjing dilarang masuk." Suatu ketika, Guido beserta istrinya dan anak lelakinya, Joshua, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi Nazi. Guido sangat sadar akan apa yang tengah dihadapinya, tapi ia tak mau larut dalam kesedihan. Ia tak ingin putranya yang baru berusia 6 tahun itu tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, ia mengarang cerita bahwa mereka sedang melakukan permainan. Semua yang ada di kamp itu, baik orang Yahudi maupun tentara Jerman, adalah para pemainnya. Kepada Joshua, Guido mengatakan bahwa mereka harus mengikuti peraturan yang amat ketat kalau ingin memenangkan hadiah pertama, yaitu sebuah tank sungguhan. Film ini berakhir dengan kalahnya tentara Jerman. Guido meninggal ditembak, tetapi istri dan anaknya selamat. Joshua bahkan mendapat hadiah, yaitu naik tank tentara Amerika. Film ini begitu berkesan bagi saya, bahkan film yang memenangkan 3 penghargaan Academy Award.
dan 56 penghargaan internasional. Ini sempat saya tonton sampai 3 kali. Bagi saya, film ini memberikan pelajaran yang amat berharga mengenai kehidupan dan cara menikmati hidup. Seperti yang dicontohkan Guido, menikmati hidup mestinya tidak sulit. Namun kenapa banyak orang sulit menikmati hidup? Ini berkaitan dengan jendela yang kita gunakan dalam memandang kehidupan. Ada 5 keyakinan dan paradigma yang salah yang menjadi penyebabnya. Pertama, adalah keyakinan bahwa Anda tidak dapat bahagia tanpa benda-benda yang Anda pandang bernilai. Anda selalu menginginkan benda-benda tertentu untuk membuat Anda bahagia. Tapi kenyataannya, memiliki benda tersebut tetap membuat Anda merasa kekurangan. Katakanlah Anda sudah memiliki pekerjaan tetap dan tingkat kehidupan yang lumayan, tapi Anda masih merasa kurang. Anda merasa akan lebih bahagia bila memiliki uang yang lebih banyak, rumah lebih besar, mobil lebih bagus, dan sebagainya. Pikiran Anda dipenuhi oleh benda-benda yang Anda kira dapat membahagiakan Anda. Inilah sebenarnya masalahnya. Anda tidak bahagia karena lebih memusatkan perhatian pada segala sesuatu yang tidak Anda miliki, dan bukannya pada apa yang Anda miliki sekarang. Kedua, Anda percaya bahwa kebahagiaan ada di masa depan. Anda terlalu terobsesi oleh pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kapan Anda bahagia? Nanti kalau sudah menjadi manajer, kata Anda. Persoalannya pada saat menjadi manajer, tugas Anda tambah banyak. Anda belum bahagia juga. Saya akan bahagia nanti kalau sudah menjadi direktur, atau dirjen, gubernur, menteri, presiden. Nah, daftar tunggu. Kebahagiaan ini masih dapat terus diperpanjang. Tapi nyatanya, Anda tak juga bahagia. Kalau demikian, yang terjadi adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang entah kapan. Kebahagiaan telah Anda letakkan di tempat yang jauh, padahal sebenarnya kebahagiaan itu berada sangat dekat dan dapat Anda nikmati di sini, sekarang juga. Ketiga, Anda tak bahagia karena selalu membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Saya pernah bertemu seorang eksekutif yang berkali-kali pindah kerja hanya karena kawan akrabnya semasa kuliah dulu memperoleh penghasilan lebih besar dari dirinya. Oleh karena itu, setiap ada tawaran kerja, yang dilihat adalah apakah ia dapat mengungguli atau paling tidak menyamai penghasilan kawannya. Ia bahkan tak peduli bila harus berganti karir dan pindah ke bidang lain. Sampai suatu saat ia menyadari bahwa tak ada gunanya mengejar sahabat karibnya. Sejak itulah ia mencari pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Ia kini bahagia dengan pekerjaannya dan tak pernah ingin tahu lagi mengenai penghasilan sahabatnya. Keempat, Anda percaya bahwa kebahagiaan akan datang bila orang-orang di sekitar Anda berubah menjadi lebih baik. Anda tidak bahagia karena pasangan, tetangga, dan atasan Anda tidak memperlakukan Anda dengan baik. Anda tak bahagia karena dunia penuh ketidakadilan. Kepercayaan ini sesungguhnya adalah mitos yang menyesatkan. Kalau kita mensyaratkan orang lain untuk berubah supaya kita bahagia, sesungguhnya kita sedang menderita. Sesungguhnya kita sedang menyandera diri kita sendiri untuk tidak bahagia. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mau berubah hanya untuk membuat Anda bahagia? Bukankah berubah itu begitu sulit dan membutuhkan banyak energi? Lantas kalau mereka tidak mau berubah dan hal itu membuat Anda tidak bahagia, siapakah yang akan rugi? Anda sendiri bukan? Kelima, keyakinan bahwa Anda akan bahagia. Kalau semua keinginan Anda terpenuhi, kita terlalu mencurahkan perhatian kita pada target-target kita. Padahal keinginan dan target-target itulah yang membuat kita tegang, frustasi, cemas, gelisah, dan takut. Terpenuhinya keinginan Anda tersebut paling-paling hanya membawa kesenangan dan kegembiraan sesaat. Itu tak sama dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu berada di dalam hati kita, bukannya di luar sana. Seorang penulis Amerika, Oliver Wendell Holmes, mohon maaf kalau ada salah dalam pengejaan, mengungkapkan dengan sangat baik, apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita adalah persoalan kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kita.